Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang hebat dan sholih-sholihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-10, yaitu perilaku terpuji. Sebelum kita masuk pada materi, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan membahas tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji dalam agama kita disebut dengan akhlak karimah. Artinya adalah akhlak yang baik atau terpuji. Nah, pada materi ini kita akan membahas 3 macam bentuk akhlakul karimah atau perilaku yang terpuji, yaitu berkata yang baik, hormat dan patuh, dan yang ketiga adalah bersyukur. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu berkata yang baik. Allah perintahkan kita berkata yang baik, sopan dan santun. Artinya, kita tidak boleh berkata kotor atau kasar, serta tidak boleh mengejek orang lain. Jadi, berkata yang baik adalah kita selalu berkata yang sopan. Dan berkata yang sopan akan membuat teman kita suka kepada kita. Berperilaku santun juga membuat teman sayang sama kita. Orang yang berkata baik juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebaliknya, ketika orang itu berkata tidak baik atau berkata buruk, maka juga akan mendapatkan dosa. Kalimat yang baik atau perkataan yang baik disebut dengan kalimat thayyibah. Contoh dari kalimat thayyibah yang pertama adalah Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Contoh berikutnya, Alhamdulillah, artinya adalah segala puji bagi Allah. Contoh yang ketiga, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Jadi, kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat thayyibah, artinya adalah kalimat yang baik atau perkataan yang baik. Nah, anak-anakku, coba perhatikan gambar berikut ini. Amati dan ceritakan gambar berikut. Gambar di atas merupakan contoh perilaku terpuji. Saat bertemu teman, bapak, ibu guru, dan orang lain, kita ucapkan kata-kata yang baik. Contohnya dengan saling memberi salam. Ketika ada orang yang bertemu kita atau kita bertemu dengan orang lain, kita juga harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Contohnya, Assalamualaikum, maka dijawab dengan Waalaikumsalam. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, hormat dan patuh. Ayah dan ibu adalah orang tua kita. Kita harus patuh dan hormat kepadanya. Hormat dan patuh adalah perilaku terpuji. Perilaku hormat harus dilakukan kepada siapa saja. Jika saling menghormati, hidup akan tenang dan damai. Tidak akan terjadi pertengkaran dan permusuhan.
Patuh adalah sikap taat pada peraturan, perintah, nasihat, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Jadi, patuh merupakan sikap taat kepada semua atau segala sesuatu yang itu berbentuk dalam peraturan, perintah maupun nasihat, dan itu berlaku di mana saja. Hormat dan patuh terhadap orang tua hukumnya wajib, karena orang tua sangat berjasa bagi kita. Mereka telah melahirkan dan merawat kita. Maka kita harus rajin membantu orang tua, tidak membantah ketika dinasihati, dan selalu mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. Di antara doa untuk kedua orang tua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, tentu anak-anakku sudah hafal ya. Hormat dan patuh adalah perilaku terpuji yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, hormat dan patuh ini bentuk dari perilaku yang terpuji, dan ini kita terapkan dalam kehidupan kita, ya baik di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Yang ketiga adalah perilaku bersyukur atau sikap bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah dan beramal baik setiap saat, itulah perilaku terpuji. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita sampai kita tidak bisa menghitungnya. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan mata untuk melihat, kemudian telinga untuk mendengar, mulut untuk makan dan berbicara, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan. Nah, anak-anakku, betapa banyak nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita harus senantiasa bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anakku materi kita hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan perilaku terpuji. Di antara bentuk-bentuk perilaku yang terpuji adalah yang pertama, kita harus senantiasa mengucapkan atau perkataan yang baik. Kemudian kita harus selalu hormat dan patuh, baik kepada Bapak Ibu di rumah maupun Bapak Ibu guru di sekolah, dan kepada siapa saja, pada orang yang lebih tua dari kita. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, anak-anakku silahkan mengerjakan latihan soal berikut ini. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.